Pak Ferry dan Bu Lina adalah sepasang suami istri. Mereka berjualan pisang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bu, pisang goreng kita itu habis cepat sekali. Laris banget hari ini. Benar-benar di luar dugaan loh. Iya Pak, aneh sekali. Tahu dan tempe malah nggak ada yang laku. Padahal biasanya selalu ada pembeli. Kita itu harus goreng lebih banyak lagi supaya untung makin besar, Bu. Ini kesempatan emas yang tidak boleh terlewatkan. Betul itu Pak. Gorengan lain cukup jadi pelengkap aja di meja. Yang penting uang terus masuk tanpa henti setiap hari. Kalau hanya pisang goreng, apa mereka itu tidak akan cepat bosan ya, Bu? Bagaimana kalau nanti dagangan itu menurun? Ya nggak mungkin bosan lah Pak. Rasanya itu renyah manis. Pastinya selalu dicari orang. Apalagi kalau kita tambah murah harganya. Kita kurangi tepung sedikit demi sedikit saja. Modal lebih irit, orang itu nggak akan sadar. Yang penting terlihat tebel saat digoreng. Setuju aku Pak. Asal kelihatan tebel dan renyah, pembeli percaya aja itu sama. Padahal kita untung besar di belakangnya. Kalau ada yang protes ya kita tinggal kasih alasan sederhana saja. Bilang minyak baru diganti biar mereka itu percaya. Iya Pak, ya bilang aja minyak baru. Padahal minyak jelantah yang dipakai berkali-kali. Tapi orang gak akan tahu sama sekali. Besok kita itu goreng 100 pisang goreng lagi ya. Biar makin cepat habis. Uang menumpuk dan kita itu bisa hidup seneng. Siap Pak, habis ludes lagi. Lalu kita hitung uangnya sama-sama. Semakin banyak uang masuk, semakin bahagia kita. Besokan harinya warung mereka dipenuhi para tumpukan pisang siap digoreng. Bu, lihat stok pisang ini. Banyak sekali, dagangan pasti ludes cepat. Aku itu yakin kita itu akan panen besar hari ini. Walah, mulai hari ini pisang goreng jadi menu utama. Biar makin laris dan pelanggan gak peduli lagi sama gorengan lain. Bu, saya teh pesan 5 pisang goreng topping coklat ya. Tapi jangan terlalu banyak minyaknya. Anak-anak teh suka pisang yang renyah dan manis. Siap Bu, ditunggu sebentar ya. Masih panas, renyah sekali, pasti enak dimakan. Anak-anak ibu pasti suka dan ketagihan makan setiap hari di sini. Ini 5 pisang gorengnya, hati-hati panas sekali ya. Jangan sampai lidah terbakar, nikmati pelan-pelan biar puas rasanya di mulut. Mantep pisan. Favorit saya ini mah. Rasanya teh makin enak aja ya tiap kali beli. Saya teh bakalan balik lagi besok deh buat beli banyak. Warung makin ramai. Pak, saya pesan 10 pisang goreng gula aren ya buat anak-anak di rumah. Mereka itu selalu minta tambah setiap kali saya pulang. 10 ya? Oke sebentar, stok banyak sekali. Kamu itu nggak usah khawatir habis. Aku tuh akan goreng tambahan biar cukup porsinya. Cepet Pak, antriannya panjang banget. Jangan bikin pelanggan kabur gitu aja. Ini itu kesempatan besar untuk menambah keuntungan hari ini. Santai aja Bu, asal porsinya pas dan rasanya tetap enak, saya tetap senang. Bahkan saya akan jadi langganan tetap setiap hari di sini. Masih ada nggak? Saya itu pesan 20 porsi buat acara keluarga. Tolong siapkan cepet karena saya itu butuh segera dibawa pulang. 20, banyak juga pesanannya. Tapi bisa kok, sabar sebentar ya. Aku akan goreng lebih banyak lagi asal semua cukup. Walau, laris banget ya Pak. Pesanan banyak banget, uang masuk makin deras. Hari ini bisa jadi rekor penjualan kita sepanjang buka warung. Pisang goreng kalian itu emang enak. Beda jauh dengan yang dijual di pasar. Rasanya itu khas dan bikin ketagihan setiap kali dicoba. Malam hari Pak Ferry dan Bu Lina pulang dengan wajah penuh kebanggaan. Bu, lihat uang ini, tebal sekali. Hasil dari jualan pisang goreng hari ini benar-benar membuat aku itu kagum. Dari pagi sampai sore ludes semua Pak. Ludes habis luar biasa sekali. Pelanggan berebut sampai nggak peduli lagi rasanya. Untungnya sangat besar, padahal modal itu kita kecil sekali. Benar-benar cara paling menguntungkan yang pernah aku lakukan. Iya Pak, gorengan lain hampir nggak laku sama sekali. Tapi pisang goreng jadi raja yang selalu diburu para pelanggan. Lihatlah tumpukan uang ini Bu, cukup banyak untuk rencana besar kita nanti. Bahkan bisa melebihi harapan kita sebelumnya. Kita harus simpan uang ini baik-baik Pak. Sebentar lagi kita bisa beli motor baru. Dan kebutuhan rumah semakin tercukupi.
Pagi harinya Pak Ferry berangkat ke pasar dengan penuh semangat dan juga harapan yang besar. Wah, semoga hari ini bisa dapat stok pisang banyak ya, dan juga bagus biar jualan kita itu makin laris, manis di warung. Maaf Pak, pisang yang bagus udah habis ludes. Dari subuh udah diborong semua sama orang sampai nggak tersisa sedikit pun. Hah? Masa iya? Kemarin masih banyak sekali di sini. Kok sekarang tiba-tiba bisa langsung habis begitu cepat sekali ya? Iya Pak, sejak pagi buta pasar udah ramai sekali. Pedagang dan pembeli langsung menyerbu semua pisang segar hingga habis. Terus, ini yang tersisa apa aja? Kok kelihatannya jelek, hitam, lembek, dan sebagian besar sudah berbau busuk yang menyengat sekali? Betul Pak, ini hanya sisa pisang busuk. Orang-orang gak akan ada yang mau beli. Biasanya dibuang gitu aja ke belakang. Kalau begitu, saya akan ambil semuanya sekaligus deh. Berapapun jumlahnya, tidak masalah buat saya itu sama sekali. Serius Pak, ini pisang busuk loh. Biasanya bahkan gak ada yang berani nyentuh. Apalagi ngolah untuk dijual lagi. Tidak apa-apa, justru bagus. Harganya pasti murah sekali kan? Saya ambil semuanya ya, biar saya itu bisa olah nanti di rumah. Kalau Bapak memang mau, silakan saja. Saya jual dengan harga sangat murah. Asal semuanya bisa habis dari lapak saya. Bagus sekali, makin murah makin untung. Nanti orang itu nggak akan bakal sadar kalau pisang gorengnya itu sebenarnya dari bahan yang busuk. Ya udah, terserah Bapak saja. Yang penting saya senang karena lapak saya bisa kosong dan tidak berbau lagi sama sekali. Pak Ferry membawa pulang karung-karung pisang busuk dengan senyum yang penuh rencana licik. Loh Pak, kenapa pisangnya banyak banget? Semuanya kelihatan aneh, warnanya jelek. Pasti nggak bagus buat dijual ke pelanggan. Hei, jangan kaget Bu, ini semua pisang murah meriah. Memang agak busuk, tapi kita itu bisa akali agar tetap laku keras. Loh, pisang busuk iki. Terus bagaimana caranya kita bisa menjual ke pelanggan Pak? Mereka pasti bisa langsung tahu bedanya kan? Tenang aja Bu, kalau udah digoreng dengan tepung, orang-orang itu gak akan bisa tahu dan membedakan rasanya. Apalagi kalau kita itu kasih topping yang manis. 2 jam kemudian. Ya ampun Pak, baunya aneh banget. Rasanya juga asam, teksturnya lembek. Gimana ini bisa jadi gorengannya enak dimakan? Coba kita goreng dulu Bu. Siapa tahu hasilnya itu lumayan. Setidaknya kalau renyah orang itu tidak akan peduli soal rasa pisangnya. Pisang busuk itu digoreng. Walah, rasanya jelek banget Pak. Nggak ada manis-manisnya, malah pahit. Pelanggan bisa marah besar kalau tahu kita pakai bahan yang kayak gini. Bener juga Bu. Kalau seperti ini langsung dijual pasti ketahuan. Orang itu tidak akan tertipu. Bisa bahaya bagi usaha kita. Kita harus pikirin cara supaya pisang busuk ini tetap laris manis. Jangan sampai pelanggan sadar bahwa bahan dasarnya busuk. Betul Bu, kalau kita itu tambahkan taburan gula aren, mungkin bisa lebih manis dan orang-orang itu akan lupa sama rasa aslinya. Iya bener Pak. Atau kita bisa kasih topping coklat cair yang pekat, biar orang fokus dengan manis coklatnya dan gak fokus dengan rasa pisang yang busuk ini. Bisa juga kita tambahin susu kental manis, banyak sekali, orang itu pasti suka. Apalagi kalau tampilannya itu kelihatan mewah dan menggoda. Ide bagus itu Pak. Orang suka makanan manis. Kalau toppingnya penuh, pisang busuknya pasti ketutup. Pelanggan gak akan sadar sama sekali. Kalau begitu kita itu gunakan semua trik ini, pisang busuk tetap bisa terlihat nikmat. Bahkan mungkin lebih laku daripada sebelumnya. Malam harinya Pak Ferry dan Mulina duduk bersama membicarakan rencana baru. Aku itu kepikiran ide baru malam ini. Bagaimana kalau kita itu campurkan borak sedikit dalam adonan pisang goreng yang supaya teksturnya itu lebih renyah. Hah? Borak? Yang bener Pak. Bukannya itu bahaya kan kalau dimakan orang? Bisa bikin sakit perut bahkan masuk rumah sakit. Apa kamu yakin? Iya Bu, aku itu paham. Tapi kalau kita itu gunakan sedikit saja, pisangnya bisa jadi lebih crispy, renyah dan bau busuknya itu bisa bersamarkan dengan baik. Jadi maksud kamu dengan menambahkan borak, orang-orang gak akan sadar bahwa pisang yang mereka makan sebenarnya udah busuk dan gak layak konsumsi lagi ya Pak? Betul Bu, orang hanya akan melihat renyahnya kulit gorengan. Mereka akan merasakan tekstur crispy dan tidak bakal curiga sedikit pun pada bahan dasarnya.
Waduh, emang licik banget ya, Pak. Tapi kalau bisa bikin pisang kita laris manis dan uang mengalir deras, aku setuju aja dengan ide itu. Pagi harinya warung Pak Ferry dan Bu Lina kembali dipenuhi antrian panjang yang semakin ramai. Bu, cepet goreng pisangnya lebih banyak. Lihatlah antrian dari depan jalan itu sudah meluber. Semua orang merebut ingin beli dagangan kita pagi ini. Iya, Pak. Sabar sebentar. Adonannya udah siap semua. Tinggal dicelup ke minyak panas biar pisangnya cepat matang dan siap dibagikan ke pembeli. Wah, Ibu, saya teh mau pesan 5 pisang goreng lagi ya pakai topping coklat. Tolong buatin yang agak manis ya biar anak-anak di rumah teh lebih senang makannya. Walah, baik Ibu, tunggu sebentar ya. Pisangnya baru aja keluar dari wajan loh, masih panas renyah banget. Pasti enak dimakan saat masih hangat kayak gini, Bu. Saya juga mau pesan 10 ya, Bu, pakai gula aren aja. Anak-anak di rumah suka banget sama rasa manisnya. Pasti habis seketika nanti sore. Oke, 10 pisang goreng gula aren ya. Tunggu sebentar ya, aku siapkan yang porsi agak besar biar anak-anak puas menikmati semuanya sekaligus. Waduh Bu, jangan sampai kehabisan ya. Saya itu mau 6 pisang goreng pakai topping susu kental manis biar makin lezat saat dimakan. Tenang aja toh Pak, stoknya masih banyak. Pisang ini murah banget kemarin di pasar. Sekarang jadi berharga sekali setelah kita olah dengan resep rahasia. Saya juga pesan ya Bu, 7 pisang goreng, topping coklat semua. Tolong bungkus rapi biar bisa dibawa pulang buat keluarga besar di rumah. Semua para pelanggan itu berebut pisang goreng kita. Padahal mereka itu sama sekali tidak sadar kalau semua bahan itu busuk loh. Iya Pak, bahkan mereka tampak senang sekali dan gak ada yang curiga. Malah muji pisang goreng yang jelas-jelas sudah dicampur borak. Hanya dengan mencampurkan borak sedikit pada pisang busuk, kita itu bisa mendapatkan keuntungan besar yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan yang paling lucu Pak, para pelanggan itu justru bilang rasanya enak sekali. Gurih, renyah, bahkan ada yang pesan 2 kali loh berturut-turut. Haha, bener Bu, kalau mereka tahu bahan aslinya dari pisang busuk, mereka itu pasti langsung muntah dan tidak mau beli sama sekali. Ya, untungnya mereka nggak ada yang tahu ya Pak. Jadi kita bisa terus menjual dengan cara licik ini tanpa perlu takut ketahuan sedikit pun sama mereka. Haha, pelanggan benar-benar polos. Polos sekali. Uang mereka itu masuk semua ke kantong kita. Semakin hari semakin banyak keuntungan yang kita nikmati. Malamnya saat di rumah sakit, beberapa pelanggan sakit perut tiba-tiba dan semakin lama semakin parah. Aduh, perut saya teh sakit banget. Rasanya teh mual pisan, seperti ada pisau nusuk-nusuk. Saya teh bener-bener gak kuat lagi nahannya semalam. Aku juga ngerasain hal yang sama, Bu. Perutku mules parah, sakitnya gak tertahan. Rasanya seperti ada api membakar dari dalam tubuhku sekarang. Tolong, kepalaku pusing sekali, tubuhku lemas, aku mau pingsan. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini, tolong bawa aku segera. Uluh, ya Allah. Kenapa bisa kayak gini ya? Semua perut teh sakitnya teh bersamaan. Pasti ada sesuatu di makanan tadi. Saya teh ketakutan banget sekarang. Tolong dokter, lakukan sesuatu. Jangan biarkan kami mati sia-sia gara-gara pisang goreng itu. Kami masih ingin hidup lebih lama. Keesokan harinya suasana di warung Pak Ferry dan juga Bu Lina terasa begitu mencekam. Orang-orang datang berbondong-bondong dengan wajah marah karena amarah. Pak Peri, gara-gara pisang goreng kamu semalam, perut saya teh melilit parah. Saya teh bahkan gak bisa tidur sedikit pun sepanjang malam itu. Betul sekali, anak-anakku sampai muntah-muntah berkali-kali. Mereka sekarang dirawat di rumah sakit karena gak bisa menahan kesakitan. Tenang dulu, jangan langsung salahkan kami dong. Mungkin saja ada makanan lain yang mereka makan, bukan pisang goreng dari warung ini. Jangan coba-coba bohong ya. Semua orang itu makan pisang goreng dari warungmu, merasakan hal yang sama. Tidak mungkin ini hanya kebetulan belaka loh. Tapi ya kami juga makan kok. Buktinya kami sehat-sehat aja, nggak ada gejala apapun. Kenapa kalian langsung nuduh gitu aja tanpa bukti jelas? Itu hanya akal-akalan kalian berdua. Kami tuh tahu kalian itu sengaja menjual pisang busuk dan mencampur dengan bahan yang berbahaya. Seenaknya mau menipu kami semua.
Tutup saja warung ini sekarang juga. Kalian penipu besar. Hampir saja membuat banyak orang itu mati gara-gara pisang goreng kalian yang berbahaya itu. Tolong sabar dulu, jangan main hakim sendiri dong. Kita itu bisa bicarakan semuanya itu baik-baik. Jangan sampai masalah ini semakin kacau dan berbahaya. Gak ada baik-baik lagi ya. Kami teh hampir kehilangan nyawa gara-gara borak kalian. Perbuatan kejam kayak gitu teh gak bisa dimaafin dengan alasan apapun. Masa yang marah mulai memaksa masuk ke dalam warung Pak Ferry dengan penuh amarah. Jangan rusak tempat ini. Nanti kita itu bisa bicarakan baik-baik. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman yang lebih besar loh ini. Kesalahpahaman apa lagi atuh? Semua korban teh udah jelas sakit parah karena gorengan busuk kalian. Jangan pura-pura nggak tahu dengan apa yang terjadi. Waduh Pak, ini bener-bener gawat. Mereka makin beringas dan aku bener-bener takut menghadapi semuanya sendirian. Jangan panik dulu Bu, kita itu masih bisa jelaskan pelan-pelan. Coba sabar sebentar saja, jangan bertindak gegabah menghadapi masa. Enggak Pak, aku nggak sanggup lagi. Aku nggak mau ikut-ikutan lagi. Lebih baik aku kabur sekarang aja sebelum terlambat dan mereka semakin marah. Dan juga panik, Bu Lina langsung lari terburu-buru meninggalkan suaminya sendirian di warung. Bu, jangan tinggalkan aku sendirian dong menghadapi masa segini banyak. Aku tidak bisa menghadapi semua orang marah-marah tanpa bantuanmu. Lihat itu semuanya Bapak Ibu. Istrinya teh kabur dengan ketakutan. Jelas pisan ini teh bukti kalau mereka emang bersalah menipu kita semua. Mas akhirnya berhasil menjebol pintu warung dan langsung masuk ke dapur. Astagfirullahaladzim. Projonya teh berisikan pisang busuk, udah hitam lembek dan sama sekali nggak layak dimakan manusia. Dan lihat ini juga, ada galon-galon borak tersimpan rapi di sudut ruangan. Jelas sekali bahan ini sengaja mereka gunakan untuk menipu kita. Bukti sudah jelas, mereka itu memang sengaja meracuni kita semua dengan pisang busuk dan bahan kimia berbahaya. Ini benar-benar keterlaluan. Tunggu sebentar, jangan langsung salah paham dong. Semua ini hanya untuk digunakan percobaan resep baru yang sedang aku coba. Percobaan apa lagi atuh? Semua orang teh udah sakit gara-gara ulah kamu. Tangkap aja dia. Sekarang juga jangan biarin dia teh kabur dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ampun, tolong jangan lakukan ini padaku. Aku itu bisa jelaskan semuanya. Jangan main hakim sendiri dong. Dengarkan dulu penjelasan dariku. Tak ada ampun lagi untukmu. Rasakan akibat perbuatan licikmu ini. Kau pantas menerima semua hukuman dari kami sekarang juga. Masa menyeret Pak Ferry keluar dan warga menyiram air borak ke tubuh Pak Ferry. Hingga akhirnya Pak Ferry pun akhirnya meninggal, hangus terbakar. Di sisi lain Bu Lina berlari berburu-buru tanpa henti setelah kabur dari amukan massa. Aku harus menjauh sejauh mungkin dari sini. Aku nggak mau ditangkap orang-orang marah yang ingin menghukum aku malam ini. Aduh, aku pasti bisa nyebrang cepat ini. Setelah ini aku pasti bakalan aman. Mereka nggak akan bisa ngejar aku lagi melewati rel kereta api ini. Namun kakinya tiba-tiba terjungkal. Aduh, kaki aku sakit banget. Aku nggak bisa bangun lagi. Kereta api melaju dengan sangat kencang dan kaburnya berakhir tragis meninggalkan akhir yang sangat mengenaskan dan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Astagfirullahaladzim. Kalian teh lihat sendiri kan? Kematian mereka teh mengenaskan pisan. Sepertinya ini teh emang ajab yang diturunkan kepada mereka berdua. Iya benar, gak mungkin kejadian setragis ini hanya kebetulan aja. Jelas sekali Tuhan murka pada perbuatan kotor mereka dan licik. Selama ini mereka itu hanya memikirkan uang, menipu para pembeli dengan pisang busuk. Akhirnya semua itu keburukan mereka dibalaskan dengan mata kita. Aku masih gak percaya bisa menyaksikan kejadian ini langsung. Tapi aku yakin ini adalah peringatan besar untuk seluruh warga di kampung ini. Betul sekali. Jangan pernah sekalipun mencoba mencari untung dengan menipu orang lain. Cepat atau lambat balasan pasti akan datang menghantam. Semua orang sekarang jadi saksi. Perbuatan jahat selalu ada balasannya dan tidak ada yang bisa lolos dari hukuman Tuhan. Mereka berdua teh selama ini selalu senyum licik, ngerasa pintar udah nipu semua orang. Padahal mereka teh hanya sedang menggali lubang kuburannya sendiri. Semoga kejadian ini jadi pelajaran untuk kita semua ya. Jangan ulangi kesalahan serupa karena azab bisa datang kapan saja tanpa diduga. Warga berbisik-bisik penuh rasa takut. Mereka yakin kematian itu adalah azab yang nyata.